keutamaan hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang istimewa. Di hari itu disunahkan untuk kita semuanya berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wasiyamu yaum Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu." Adapun puasa di hari Asyura, maka aku berharap puasa ini akan menjadi penghapus dosa dari tahun yang sebelumnya. Jadi dosa-dosa kita selama 1 tahun insya Allah akan dihapuskan kalau kita besok mengerjakan puasa ada di hari Asyura. Kemudian ada amalan apa aja? Selain puasa, amalan yang diajarkan dalam hadis yang sahih itu ada 2 amalan. Yang pertama puasa hari Asyura. Jangan lupa niatnya nawaitu shauma Asyura boleh, atau nawaitu shauma yaumi Asyura silahkan. Itu bahasa Arabnya. Intinya Anda niat dengan dalam hati dengan bahasa Indonesia, saya niat besok mau puasa Asyura. Kemudian setelah itu amalan yang berikutnya adalah memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatih." Barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada keluarganya di hari Asyura, maka sepanjang tahun insya Allah dia akan diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud memberikan nafkah lebih kepada keluarga? Kalau Anda biasanya ngasih uang belanja cukup untuk beli tempe tahu terong, besok hari Asyura keluarga Anda sarapannya itu harus enak. Kalau misalkan puasa semua ya nanti buka puasanya harus yang enak. Anda kasih hadiah nggak ada masalah. Istri-istri silahkan disenangkan nih para suaminya ya. Senangkan istri Anda masing-masing kasih uang belanja, nggak usah banyak-banyak, 100 juta cukup. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu ya di bawahnya itu. Itu termasuk amalan yang hukumnya sunnah dan akan mendapatkan kelancaran rezeki. Kemudian setelah itu ulama juga mengajarkan sekian banyak amalan yang lain ada di hari Asyura. Di antaranya adalah maki celak. Kemudian di hari Asyura silaturahmi, berziarah ke makamnya para ulama atau ulama yang masih hidup. Kemudian setelah itu mengusap kepala anak yatim. Nah, sering kita dapati di hari Asyura itu banyak sekali santunan anak yatim. Masya Allah, menyenangkan anak yatim itu pahalanya luar biasa. Bahkan mengusap kepala anak yatim juga pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengusap kepalanya anak yatim, dia niatnya karena Allah, ngusapnya itu berarti benar-benar sayang, maka setiap rambut yang dilewati, di situ dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud ngusap itu bukan hanya sekedar ngusap. Ya, kadang-kadang mohon maaf ini ya, satu kampung semuanya ngusap tapi nggak ada yang nyumbang. Ini anak yatim rambutnya rontok semua nanti. Jadi ngusap kemudian ngasih hadiah. Ngusap itu tandanya cinta dan tandanya sayang kepada anak yatim. Dalam syarah Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin, ketika Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, ada seorang perempuan hampir-hampir mendahului Nabi masuk surga. Nabi heran, ini perempuan hebat benar. Amalnya apa? Amalnya ngurusin anak yatim. Amalnya itu ngurus anak yatim. Nah, untuk siapapun yang buat santunan anak yatim, mengusap kepala anak yatim, silahkan, bagus. Namun saran dari saya, Anda kalau mau buat acara santunan anak yatim, Anda harus perhatikan benar. Kalau Anda memang mau ngasihnya hanya anak yatim yang sesuai dengan syariat adalah anak yang ditinggal mati sama bapak dan belum balik. Namanya anak yatim. Tapi nyatanya saat ini santunan-santunan itu bukan cuma anak yatim. Anak yang tidak mampu juga dimasukkan. Kalau Anda bilangnya ketika minta santunan itu untuk anak yatim, gak boleh masukkan yang bukan yatim. Dan yatim itu gak mesti miskin, anak yatim yang kaya juga ada. Makanya kalau Anda mau buat santunan anak yatim, Anda bilangnya begini, santunan untuk anak yatim dan tidak mampu.
Jadi kalau yang datang ternyata bukan yatim, Anda enggak dosa. Kadang-kadang mohon maaf ada anak ditinggal minggat sama bapaknya dibilang yatim. Itu bukan anak yatim, memang bapaknya kurang ajar. Anaknya terlantar, tapi itu namanya bukan anak yatim. Anak yatim itu ditinggal mati bapak dalam keadaan anak itu ketika disantuni itu dalam keadaan belum balik. Jadi ngusap kepala anak yatim fadilahnya luar biasa, nyumbang anak yatim dan menjadi kafil anak yatim. Dan Nabi, saya dan kafilnya anak yatim yang ngurusin anak yatim itu gandeng. Nabi sampai menggandengkan dua jarinya. Gandeng nanti di surga. Masya Allah luar biasa. Tapi Anda harus tahu kafil itu bukan cuma sekedar nyumbang. Ngurusin hidupnya, baik urusan dunianya sampai urusan agamanya. Anak yatim itu diurus beneran. Kira-kira gimana yang terbaik untuk dia. Dapat pendidikan yang cukup, baik pendidikan urusan agama ataupun pendidikan juga urusan umum yang lainnya. Itulah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan nanti ada di hari Asyura. Gitu ya. Jadi silahkan beramal soleh yang istimewa di hari Asyura. Kenapa? Biar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.